secara nasional ada 5 hari besar Kristen di Indonesia ini. Yang pertama jelas Natal, ya. Nah, dari 5 hari besar Kristen itu 2 itu selalu tepat pada hari Minggu. Maka itu yang 2 itu nggak pernah dituliskan langsung di kalender karena itu hari Minggu dan itu nggak bisa dirubah. 1 Natal, itu jelas kelahiran Tuhan Yesus diperingati secara nasional. 2 itu Jumat Agung dan itu pasti selalu jatuh pada hari Jumat. Yang ketiga itu Paskah. Nah, Paskah itu selalu hari Minggu, ya. Lalu yang keempat ya hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus, dan itu selalu tiba pada hari Kamis selalu. Lalu yang kelima itu Pentakosta. Pentakosta itu selalu juga pada hari Minggu. Ya, jadi Pentakosta 10 hari setelah dikenaikan Tuhan. Nanti tahun ini, bulan ini jatuh di tanggal yang ke-19 untuk Pentakosta itu. Nah, saudara, dari 5 hari besar Kristen yang dirayakan secara nasional, maka hari ini yang paling penting di antara semuanya. Mengapa? Karena klimaks kemenangan Tuhan Yesus setelah kubur dan neraka dan maut dikalahkan, maka melengkapi kemenangan itu menunjukkan kepada seluruh alam semesta bahwa dia naik. Katakan amin. Amin. Dia naik kembali kepada kemuliaan dan itu luar biasa. Nah, 10 hari setelah kenaikan ini itu hari Pentakosta, hari pelantikan, pengurapan Tuhan Yesus menjadi raja. Nah, maka itu kalau hari ini kita ada di sini dan kita betul-betul dihargai oleh Tuhan, karena banyak orang yang tidak mau milih untuk kebaktian hari ini karena libur. Betul tidak? Maka kalau saudara memilih, itu betul-betul hal yang luar biasa untuk hadir hari ini bersekutu bersama-sama. Oke, saya akan ajak saudara memikirkan ini. Walaupun cara ini kurang baik, tapi untuk mempermudah. Kalau saudara nggak punya waktu, tapi pengen baca buku, ada cara yang paling mudah saya ajari, tapi jangan ditiru terusin ya. Caranya bagaimana? Lihat paragraf terakhir, isinya apa? Nah, itu isi buku itu. Betul tidak? Tapi jangan ditiru terusin ya, sesekali kalau saudara sibuk. Nah, begitu pula kalau saudara ingin tahu sebuah cerita, entah itu di film, di DVD atau apa saja, nah saudara nggak punya waktu, langsung aja putar bagian terakhirnya. Apa itu isinya? Ngerti maksud saya untuk cerita ini? Nah, seperti itu kalau kita ingin mengerti, ingin mengenal apa akhir daripada seluruh rencana Tuhan kita, baik atas hidup kita maupun atas dunia ini. Kita melihat dari sudut pandang kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita buka Wahyu pasal yang ke-11. Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang ke-7. Ada sebuah pewahyuan yang diterima Rasul Yohanes dan itu sangat luar biasa. Ya, Wahyu 10 ayat 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala trompet dari malaikat yang ke-7, itu malaikat yang terakhir, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, meniup trompetnya itu, maka akan genaplah keputusan rahasia Tuhan. Garis bawahi kalimat ini. Maka akan genaplah keputusan rahasia Tuhan. Ayo kita semuanya menanyakan dan memikirkan. Kalau ada sebuah pemerintahan, kalau ada sebuah perusahaan, kalau ada sebuah kerajaan, mereka mempunyai rahasia. Dan rahasia itu sudah lama mereka simpan. Kira-kira semua orang yang ada di perusahaan itu, di negara itu, di kerajaan itu, mereka tahu bahwa pimpinan ini punya suatu rahasia, yang mana suatu saat nanti keputusan rahasia itu harus digenapi, harus dibuka.
Nah, kalau saudara dan saya ada di perusahaan itu, ada di negara itu, ada di kerajaan itu, dan kita tahu pimpinan kita punya sebuah keputusan rahasia, dan mereka janjikan suatu hari nanti itu akan dibuka, akan diketahui oleh semua orang. Kira-kira saudara menantikan gak itu? Ayo, saudara menantikan tidak? Sangat. Kapan itu terjadi? Kapan? Nah, keputusan rahasia yang akan Yahweh Tuhan genapi itu, dia tunggu kalau malaikat yang ketujuh meniupkan trompetnya. Saya lanjutkan bagian terakhir ayat 7. Seperti yang apa? Ayo baca, yang apa? Telah Yahweh Tuhan beritakan kepada siapa? Hamba-hambanya, yaitu para nabi. Nah saudara, jadi ini kalau saudara baca dari Kejadian pasal 3, itu sudah dinubuatkan bahwa suatu hari nanti keturunan perempuan itu akan menghancurkan si iblis itu. Bayangkan, sejak Kejadian pasal 3, rahasia, keputusan rahasia Tuhan ini sudah ditulis. Dan terus sampai zaman Musa, zaman Daud, zaman nabi-nabi, saudara, sampai Rasul Paulus pun menuliskan dalam surat 1 Tesalonika, Kolose. Wah, banyak sekali. Bayangkan sepanjang sejarah kitab suci kita, Yahweh Tuhan kita sudah menjanjikan bahwa yang dirahasiakan sebagai keputusan kekal itu suatu hari nanti akan digenapi. Dahsyat sekali. Nah, kalau saudara pernah baca, oke ya, kita baca dulu satu ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 8. 1 Korintus 15 ayat 8. Harusnya saudara dan saya hidup di awal abad 21 ini harusnya sangat bersuka cita, karena ada janji yang luar biasa. 1 Korintus 15 ayat 8. Maka itu kekristenan saudara, jangan Kristen yang hanya minta pertolongan Tuhan, minta berkat, minta mujizat, minta uang, minta sembuh dan minta itu saja. Jangan. Jadilah Kristen yang tahu tanggung jawab dan posisi yang tersediakan bagi kita. Lebih dari sekedar minta tolong, minta mujizat, minta berkat, minta duit semuanya. Amin. Ubah konsep yang hanya minta dan minta. Ini waktunya. Begini Rasul Paulus bersaksi. Dan yang paling akhir dari semuanya itu, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Artinya sama seperti kepada anak yang lahir prematur, sama seperti kepada anak yang kecepatan lahir. Mengapa Rasul Paulus mengatakan aku ini kecepatan lahir? Begini yang dimaksud, dengarkan baik-baik. Maka itu kalau ada di antara saudara hari ini di abad 21 ini yang mendengar firman ini, dan ada di antara saudara nyesel, kenapa aku dilahirkan? Bertobat hari ini. Kenapa? Karena Rasul Paulus ingin lahir di generasi kita ini. Kok enggak amin? Ayo, bingung pasti. Mengapa Paulus rasa aku ini lahir prematur, aku ini kecepatan lahir? Kenapa? Karena dia ingin lahir di generasi sekarang ini. Mengapa? Sebab dia tahu, sayangnya saya nggak punya waktu untuk membongkar semua surat-surat akhir zaman yang Paulus tulis. Maafkan saya kalau ada rekan-rekan saya hamba Tuhan sampai hari ini masih mengkhotbahkan akhir zaman dengan nada nakut-nakuti jemaat. Bertobat sudah. Saya nggak suka. 99% pendeta kalau khotbah akhir zaman selalu nakut-nakuti. Awas kamu, nanti ada antikris, wah kamu disiksa. Apalagi yang terakhir itu, aduh, orang bingung. Awas, Obama sudah bilang 13 hari 13 semuanya. Saudara, itu semua khotbah yang salah. Akhir zaman
menurut Alkitab tidak pernah menakutkan. Ya, pasti bingung bukan? Karena selama ini kalau saudara dengar khotbah akhir zaman, pasti yang menakutkan, nakut-nakuti. Maka itu banyak anak-anak muda gak suka khotbah akhir zaman, karena mereka belum kawin kok ditakut-takuti. Jangan takut anak-anak muda, hari ini kita melihat akhir zaman itu indah, akhir zaman itu menyenangkan, akhir zaman itu harus kita nanti-nantikan. Mengapa? Karena ayat ini, Paulus saja ingin lahir di generasi kita. Sebab akhir zaman itu luar biasa. Ya, saya persingkat supaya saudara nggak bingung apa itu akhir zaman. Jadi begini, gabungkan dengan doa Bapa kami. Salah satu kalimat, datanglah. Nah, datanglah. Arti datanglah kerajaanmu, kerajaan itu kemana? Turun ke bumi. Nah, di sini khotbah-khotbah rapture, pengangkatan salah. Nah, kalau surganya turun ke bumi, saudara ke sana nggak ketemu. Itu aja pemikirannya. Tunggulah di bumi ini. Jadi kalau khotbah akhir zaman, pengangkatan saudara, awas siap-siap, itu salah. Maaf ya, sedikit saya bukakan ini. Kalau saudara baca kitab Injil Matius, Tuhan Yesus mengatakan jelas, kata pengangkatan, ya dengar, kata rapture yang betul itu ada di Matius 24 dan Markus 13. Begini bunyinya, sama seperti pada zaman Nuh dan zaman Lot. Masih ingat ya? Mengapa di antara semua zaman dari saudara kita di perjanjian lama untuk menunjukkan pengangkatan, untuk menunjukkan akhir zaman, mengapa Tuhan Yesus hanya menyebut dua generasi, yaitu generasinya Nuh dan generasinya Lot? Nah, perhatikan cara penulisan itu sama, termasuk Lukas 17 pun menulis hal yang sama. Seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Itu bicara rapture, pengangkatan. Siapa yang diangkat pada zaman Nuh dan zaman Lot? Yang diangkat itu artinya apa? Mati, pergi meninggalkan dunia ini. Ayo ingat, yang diangkat pada zaman Nuh dan zaman Lot itu siapa? Yang jahat-jahat saudara, yang benar tinggal di dunia. Nah maaf ya, banyak pendeta tidak memperhatikan kalimat pendek yang terjadi di zaman Nuh dan zaman Lot. Sama, ada dua orang di ladang, satu ditinggal, satu diangkat. Ada dua orang tidur, satu ditinggal, satu diangkat. Yang diangkat itu yang celaka justru, yang rapture itu yang mati. Nah bingung bukan sekarang? Karena saudara cuma dengar, nggak mau belajar Alkitab sendiri. Maka itu saya mungkin salah satu dari sedikit pendeta yang mengajarkan nggak ada rapture. Akhir zaman itu indah dan menyenangkan. Kenapa? Karena sesuai doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Jadi arti yang tepat adalah berakhirnya zaman pemerintahan manusia dan dimulainya zaman pemerintahan Tuhan. Amin kan, jangan diam saja. Amin. 2014 tahun depan Indonesia akan membuat pemilihan umum presiden. Ya, berakhirnya zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, sebab dia nggak boleh naik lagi 3 kali, secukup 2 kali. Nah, kita akan melihat nanti pemerintahan siapa lagi di tahun 2014 di Indonesia ini. Malaysia baru mengadakan pemilihan umum, ya enggak. Mereka menantikan ada pembaruan. Nah seperti itu akhir zaman itu. Saudara, semua negara di dunia kalau ada pemilihan umum pasti ada rakyat, khususnya orang-orang kaya yang punya duit, itu cari pasangan mana yang bisa aku bantu. Kenapa? Karena maksud orang itu kalau yang dibantu ini menang, dia pasti punya proyek banyak. Harusnya seperti itu. Kalau kita sudah tahu bahwa akhir zaman ini sudah tiba, yaitu berarti berakhir zaman pemerintahan manusia dan beralihnya zaman pemerintahan Tuhan. Kalau saya sudah dari dulu, saya selalu menyatu dengan Tuhan, karena suatu hari nanti Yesus pasti menang. Dan kalau dia menang, yang saya siapkan, saya pasti diajak memerintah bersama dia.
Nah, ayo. Ada mau rapture lagi? Mau rapture? Rugi kamu. Jadi khotbah rapture pengangkatan salah semua. Cuci otak saudara dengan ayat itu. Sama seperti pada zaman Nuh dan zaman Lot. Yang diangkat itu yang jahat justru. Karena mereka itu yang mati. Ayo, masih percaya pengangkatan? Terserah saudara. Kalau saya nggak mau. Karena kerajaannya datang ke sini. Ngapain kita pergi ke sana nggak ketemu nanti itu? Oke? Nah, ini yang terjadi. Paulus nyesal. Kenapa dia kecepatan lahir? Karena dia melihat akhir zaman ini sangat luar biasa. Oke, saya tanya lagi. Ada yang nyesal lahir tahun ini? Tahun-tahun yang lalu? Nyesal tidak? Ya, salah sendiri kalau nyesal. Ini waktu yang paling indah di mana penggenapan janji Tuhan. Oke, sekarang kita akan cari kapan malaikat ketujuh itu mulai meniup sangkakalanya. Tadi bukan di pasal 10. Sekarang Wahyu 11. Wahyu 11 ayat 15. Jadi saya percepat ini. Sekarang Wahyu 11 ayat yang ke-15. Oke. Lalu malaikat yang keberapa? Ayo, malaikat yang keberapa adik-adik? Ketujuh. Siapa malaikat ketujuh tadi di pasal 10? Yang akan memberi tanda penggenapan seluruh keputusan rahasia Tuhan. Nah, ini dia. Lalu malaikat yang ketujuh bagaimana? Meniup sangkakalanya, trompetnya. Lalu terdengar apa? Suara-suara nyaring. Sayang terjemahannya salah. Bukan nyaring, saudara. Suara-suara yang ribut di surga. Mengapa ketika sangkakala ketujuh dari malaikat ketujuh ini ditiup, begitu seisi surga mendengar? Karena suara sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam beda dengan yang ketujuh. Ini suara trompet yang khusus. Maka itu ketika seisi surga mendengar sangkakala yang ketujuh ditiup, mereka ribut, bukan ribut negatif. Itu yang mereka tunggu. Siapa yang mengikuti kemenangan Presiden Obama yang pertama tahun 2004-2005 yang lalu? Saudara, bukan cuma Amerika, seluruh dunia sorak-sorai. Kenapa? Karena ada orang kulit hitam yang jadi orang pertama di Amerika. Nah, bayangkan ketika malaikat ketujuh meniup sangkakalanya, maka surga gegap gempita, surga ribut, surga bersorak-sorak. Katanya, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ayo dramatisirkan suara ini. 1, 2, 3. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Amin. Dan sudah banyak nubuat. Waktu Yesus Tuhan menjadi Raja segala raja memerintah, Dia nggak sendiri. Dia mengajak gereja yang menang. Amin. Maka itu jangan mikir pergi jauh-jauh, tunggu aja di sini. Karena pemerintahan surga karena di sini. Nah, ini yang saya katakan dari awal tadi. Kalau saudara nggak sempat tahu seluruh isi Alkitab, saudara belum sempat baca semua buku itu, lihat bagian terakhirnya apa itu. Dan inilah bagian akhir dari seluruh rencana Bapa kita di dunia, yaitu pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurap. Saudara, siapapun yang akan memerintah bangsa-bangsa di negara mana, PBB apa saja, tetap dunia nggak akan sejahtera kecuali Tuhan Yesus yang memerintah. Amin. Nah, hari kenaikan Yesus Tuhan ke surga yang hari ini kita peringati, itu larinya ke sini nanti. Sebab ada janji yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Kalau saudara masih simpan koran nasional yang hari Selasa 2 hari yang lalu,
Saudara kan kaget, ada berita di situ. Sekarang di Indonesia diperkirakan orang pengguna narkoba sudah 4 juta jiwa. Bayangkan, saya kaget waktu baca itu. 4 juta. Sudah jelas nggak bisa diberantas. Setannya sudah menang. Pembunuhan luar biasa. Nanti siang dari sini bersama istri saya, bersama bapak anak saya, kami kan ke satu daerah, saya belum tahu, katanya di daerah Kapuk, saya nggak tahu. Ada bayi yang dibuang umur 10 bulan. Saya siap, ya neneknya yang nyerahkan itu. Ayah ibunya nggak bertanggung jawab. Nah nenek ini sudah tua, 70 lebih, dia nggak sanggup karena anak itu makin besar. Waktu saya dengar itu, jangan dibuang, saya mau ambil. Saudara, itulah kejahatan yang iblis buat. Kenapa? Selama pemerintahan atas dunia masih di tangan iblis, maka sampai kapanpun setan masih merusak manusia, saudara. Amin. Itu sebabnya ini waktunya kita harus menggenapkan cepat keputusan rahasia itu. Amin. Yaitu supaya dunia itu pulih. 1 Yohanes 5 ayat 19. Jadi untuk apa dia naik? Kita akan lihat satu persatu. Ayat 19 sudah 1 Yohanes 5. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan. Allah ada di Mekah. Ingat itu, beda sekali. Berasal dari Tuhan. Dan stop dulu, seluruh dunia. Berarti ada enggak sekecil apapun satu tempat di dunia yang enggak di bawah kuasa si jahat? Ada tidak? Tidak ada. Sejak kapan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat? Siapa bisa jawab? Sejak kapan? Sejak kapan, Gilbert? Sejak pasal 3 kitab Kejadian. Ketika Adam menyerahkan otoritas dan mandat yang Yahweh Tuhan berikan kepada dia untuk memerintah, iblis mengambil alih. Nah sejak hari itu sampai hari ini seluruh dunia nggak ada satupun tempat yang bebas dari kepemilikan si jahat. Nah ini yang Papa kita maksudkan dengan keputusan rahasia ilahinya, bahwa suatu hari nanti seluruh dunia di bawah pemerintahan siapa? Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Jadi ada peperangan besar untuk mengembalikan seluruh dunia di bawah pemerintahan Raja segala Raja, Yesus Kristus Tuhan namanya, saudara. Nah Tuhan Yesus nggak mau sendiri memerintah. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa apa? Menang. Yang menang akan apa? Akan didudukkan oleh Tuhan Yesus bersama-sama dengan Dia di atas mananya? Tahtanya. Sebagaimana Yesus pun telah apa? Menang dan duduk bersama-sama Bapakku di atas tahtanya. Apa bedanya duduk di kursi dan duduk di takhta? Ayo cepat. Apa bedanya? Kalau di kursi bagaimana, di takhta bagaimana? Bedanya apa? Ayo cepetan. Kalau di kursi ya duduk. Kalau di takhta pasti memerintah, ada otoritas. Harusnya semangat dong mau jadi raja kok. Lah tepuk tangan, ayo. Mau jadi raja kok lemas-lemas begitu? Raja kucing nanti itu. Nah inilah janji yang luar biasa di seluruh Alkitab. Inilah akhir daripada seluruh rencana Tuhan kita, saudara. Yang menang akan didudukkan bersama Dia. Sekarang saya pakai hukum perang. Yang disebut pahlawan itu yang ngungsi atau yang perang? Yang betul? Benar. Saya tanya lagi ya, baik-baik. Yang belakang saya belum jawab. Dalam hukum perang,
Disebut pahlawan itu yang mengungsi atau yang tetap tinggal untuk perang. Nah, yang hobinya rapture itu pengungsi semua. Cepat catat itu. Hentikan khotbah-khotbah rapture. Salah, sudah. Karena Tuhan cari orang-orang yang menang, bukan yang melarikan diri. Untuk menghadapi peperangan yang makin hebat di akhir zaman ini. Karena Tuhan gak pernah menjanjikan kita jadi pengecut dan penakut. Kita harus menghadapi tantangan, ya. Jangan lupa itu. Nah, inilah salah satu bukti yang menang akan memerintah bersama dengan dia. Saya mau buktikan satu lagi supaya saudara makin yakin. Wahyu pasal 20 ayat 4. Lihat ini. Inilah yang bukan rapture itu tadi. Ini ayat terpanjang di seluruh kitab Wahyu. Ini satu-satunya ayat paling panjang. Lalu aku melihat apa? Jadi lebih dari satu. Betul? Nah, takhta-takhta beri banyak tidak? Banyak. Dan siapa? Orang-orang yang duduk di atasnya. Saudara ingin dapat jatah di situ enggak? Loh, yang lain kok diam saja? Hei, saya tanya, dapat jatah di takhta-takhta itu? Sungguh? Itu jangan cengeng. Enggak punya duit aja nangis. Awas kamu. Raja apaan enggak punya duit nangis? Siapa orang-orang itu yang boleh duduk di takhta memerintah bersama Yesus? Kepada mereka diserahkan apa? Kuasa, otoritas, mandat untuk menghakimi, untuk memimpin. Siapa mereka? Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang bukan digunting kukunya. Dia bahkan dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Tuhan. Jadi ini mati enggak? Ini orang yang mengungsi atau yang perang? Yang perang. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka akan apa? Hidup kembali dan memerintah sebagai camat. Begitu? Sebagai apa? Raja bersama-sama dengan Kristus. Jadi nggak ada rapture di Alkitab. Salah. Siap? Belum, kok diam saja. Saya tanya kepada saudara. Satu saja. Oke, 30 April kemarin, ya, negeri Belanda merubah monarkinya. Ya, kalau ada yang oma-opa di sini umur 80-an, ya enggak, dulu saya masih kecil, ingat oma saya dikit-dikit ngomong Koningin Wilhelmina, Koningin Wilhelmina. Masih ingat gak yang tua-tua dulu? Itu Ratu Belanda. Setelah Wilhelmina ke Juliana, setelah Juliana ke Beatrix. Sebelum Wilhelmina itu Koningin Emma, Ratu Emma. Cuma sebentar dia memerintah. Nah, jadi selama 123 tahun ini pertama kali Belanda punya seorang raja. Nah, yang saya belum ketemu jawabannya sampai hari ini. Ini pertama kali istri raja nggak disebut princess, bukan putri, tapi disebut koningin, ratu. Nah, saya telepon beberapa anak saya di Belanda, mereka belum ketemu jawabannya. Karena buat saya aneh. Maxima ini orang Argentina, bukan orang Belanda. Bahkan dalam sejarahnya, bapaknya ini orang kuat diktator Argentina. Orang Belanda itu orang yang sangat humanis. Pertama kali putra Alexander ini, ya, yang seorang raja ini memilih Maxima, orang Belanda menolak karena latar belakangnya nggak baik. Nah, dalam diskusi saya dengan waktu saya telepon kepada beberapa rekan di Belanda pada anak-anak saya cuma menemukan satu. Maxima sejak jadi istri dari Pangeran Willem Alexander ini,
dia sudah menempatkan diri begitu rupa untuk mempersiapkan diri jadi ratu. Itu dari awal. Waktu mereka menikah pas saya ada di Belanda 2 Februari 2022. Karena saya ngantar anak saya yang kuliah di Prancis waktu itu, saya masih ingat tuh. Lah saya ini sangat memperhatikan keluarga-keluarga kerajaan di dunia, saudara. Kenapa? Karena saya ingin belajar jadi raja itu seperti apa. Karena ayat-ayat yang saya katakan tadi ini, dengar baik-baik. 1, yang maksimal orang asing, orang Argentina ini dicintai oleh rakyat Belanda. Yang pertama, begitu dia jadi istri Pangeran Willem Alexander, dia langsung menggunakan bahasa Belanda. Dia tidak menggunakan bahasa Spanyol. Bahasa ibu dari orang Argentina itu Spanyol. Yang kedua, dia menempatkan diri walaupun dia nggak tahu kapan suaminya akan jadi raja. Jauh sebelum Ratu Beatrix menyerahkan tahtanya kepada anaknya, kepada suaminya Maxima. Maxima ini sudah berlaku seperti seorang queen, seorang ratu dalam segala hal. Nah, sampai ada satu orang di Belanda yang saya telepon waktu itu, dia bilang, kapan kau dan sempatnya memperhatikan Maxima? Saya bilang, karena saya suka. Waktu Putri Diana mau jadi istri Pangeran Charles, saya perhatikan juga. Saya masih ingat dari tahun 79 sampai tahun 81. Saya masih ingat pernikahan Charles itu 29 Juli tahun 81, saudara. Itu luar biasa. Seminggu setelah mereka menikah, saya ke Katedral St. Paul. Itu pertama kali saya ke Inggris tahun 81. Dan saya melihat bunga-bunga masih banyak di situ. Itu Putri Diana kan dia guru TK. Ayo secara jujur, guru TK itu harus kalem atau uraan? Harus uraan dong, namanya ngajar anak TK. Kalem-kalem gak jadi guru TK. Nah, ketika dia jadi ratu, saya masih ingat saudara, jadi princess. Senyum itu pakai sentimeter. Nggak boleh kepanjangan. Nah, itu nggak boleh. Kalau buat dia capek, ya, untuk senyum. Lalu untuk membungkuk, dia pun diajar berapa derajat. Loh, sampai capek dia begitu. Untuk melangkah, itu pun tidak ada sentimeternya. Dan kecepatan ratu melangkah itu. Dan dia bilang di situ, saya stres. Karena biasanya guru TK yang rame, yang bebas, harus diatur semuanya. Dan dia berhasil. Maka itu dia sangat disegani bukan cuma oleh rakyat Inggris, tapi seluruh dunia. Nah, saya harap cerita 2 orang ini menyadarkan setiap saudara. Jangan tunggu berlaku jadi raja setelah saudara mau jadi raja. Siapkan dirimu dari sekarang ini, latihlah untuk jadi raja. Amin. Nah, ini sejarah di Belanda yang mengagetkan. Pertama kali istri raja disebut punya kedudukan koningin, ratu. Dan itu belum pernah terjadi. Ingat aja, waktu Juliana, waktu Wilhelmina, Juliana, Beatrix menjadi ratu, suaminya nggak disebut koning, nggak disebut king, tapi prince. Tapi ini aneh, orang asing lagi. Maka itu ketika Maxima disebut Queen of the Netherlands, saya cerita kepada beberapa teman pendeta, lihat, siapkan dirimu masing-masing, termasuk anak-anak Tuhan. Jangan tunggu pelantikan baru engkau berlaku sebagai raja. Dari hari-hari ini lakukan dirimu seorang raja. Artinya yang bisa memimpin orang, bisa mengasihi rakyat. Amin. Ya, yang tidur bangun. Ini ada berkat besar. Kalau saudara ngantuk, rugi nanti itu. Sudah ngerti sekarang? Jadi siapa yang akan memerintah? Yang dipenggal kepalanya, yang tidak takut aniaya. Jadi bukan rapture. Bagian terakhir, Yohanes. Ada 2 ayat tentang kenaikan yang kita akan bahas. Yohanes pasal yang ke-14, mulai ayat yang pertama. Yohanes pasal yang ke-14, dari ayat pertama itu satu perikop sampai ayat yang ke-14. Nah, ini satu konteks. Tuhan Yesus berkata, saya akan baca ayat 12.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan apa? Melakukan juga, ayo teruskan, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Stop dulu sampai di situ. Tidak ada definisi yang lain di Alkitab kecuali ayat ini. Siapa orang yang percaya Tuhan Yesus itu? Saya ulangi, tidak ada definisi lain kecuali ayat ini di seluruh Alkitab. Siapa orang yang percaya Tuhan Yesus itu? Saudara, orang yang percaya Tuhan Yesus bukan begini definisinya. Dia suka pakai kalung salib. Bukan. Orang yang percaya Tuhan Yesus definisinya bukan dia suka ke gereja. Bukan. Orang yang percaya Tuhan Yesus definisinya bukan suka berdoa, suka memberi. Bukan. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang menunjukkan kepada kita, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, maka apa definisinya? Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi Tuhan Yesus nggak pakai kalung salib. Tuhan Yesus nggak macam-macam soal agama. Dia melakukan banyak. Oke, dengar, saya akan uraikan satu-satu dari apa yang saudara sebut. Satu, saya akan mulai dengan mengasihi, mengampuni. Ayat ini berkata, yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Saya mulai dari yang sederhana. Yesus mengasihi dan mengampuni orang berdosa atau tidak? Bahkan musuh-musuhnya pun dia ampuni. Musuh-musuhnya pun diampuni. Nah, saudara mengampuni dan mengasihi tidak orang-orang berdosa? Jangan bohong ya, bohong tahu lu, Tuhan awas. Betul? Yang percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Amin. Mengasihi, mengampuni. Saudara jawab sendiri dalam hati. Kalau saudara mengaku percaya Yesus, belum mengampuni dan mengasihi, maka saudara belum percaya. Ada yang protes, saya sudah mengampuni Pak. Siapa? Tapi saya milih. Enak saja mengampuni kok milih. Hukum kasih berkata, berdamailah dengan semua orang. Amin. Berdamailah dengan semua orang. Nomor 2, memberi makan. Ayo jujur, kapan terakhir kali saudara memberi makan? Tadi pagi Pak, siapa anak saya? Enggak dihitung kalau anakmu. Enak aja. Betul? Kapan terakhir kali saudara memberi makan orang? Karena prinsipnya kalau saudara belum pernah memberi makan orang, berarti saudara suka makan orang. Karena cuma ada satu di antara dua, memberi makan atau makan. Dah gitu saja. Ya, jujur. Nomor 3, menyembuhkan orang. Kalau saudara belum melakukan juga yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu menyembuhkan orang, berarti saudara sering nyakitin orang. Loh, betul tidak? Kan cuma satu di antara dua. Kalau tidak menyembuhkan, ya menyakiti. Kemarin sore saya dijemput oleh salah satu anak saya pas turun dari bandara. Ya, Erik jemput Pak Galuh, saya dijemput anak saya yang lain. Nah, ternyata saya nggak, karena macet, akhirnya sudah masuk jam 3 in 1. Nah, tapi anak saya bilang, lebih baik kita cari jalur yang tidak ada 3 in 1-nya. Ya terserah, saya nggak tahu kamu mau muter kemana. Kami mau ke Sudirman di Wisma Indosemen. Nggak tahu dia muter-muter kemana, saya tidak tahu. Akhirnya keluarnya di Sangrila di bawah ya, terus masuk ke landmark itu yang jalur bawah. Nah begitu belok ke kanan mau masuk kembali ke Sudirman, saya lihat joki jejer banyak betul. Nah sini kalau lihat orang begitu banyak, hati saya tuh ibah. Saya tanya, Papa, di antara joki-joki itu mana yang harus saya selamatkan? Yang nomor 2. Saya noleh nomor 2. Anak kecil. Ya udah, tapi saya nggak bisa berhenti mobil itu karena itu jalan rame.
Begitu masuk parkir, saya pikir begitu selesai parkir, saya akan cari anak itu. Ternyata untuk masuk parkir ke Wisma Indosementum antrinya panjang. Lebih dari setengah jam kami muter-muter nggak dapat parkir. Hati saya gelisah. Papa, tolong anak itu jangan ada yang ngambil dulu mobil. Saya berdoa gitu, tolong. Kan ini setengah jam lebih. Nah saya nggak bisa turun dari mobil itu, nanti saya nggak tahu anak saya parkir di mana. Jadi saya harus ngikuti. Begitu dapat parkir, dia langsung, papi pegang kuncinya. Kenapa? Saya nggak tahan mau kencing dari tadi. Ya ampun kamu itu. Wah ini mau kencing lagi bagaimana ini? Ya udah, saya pikir karena itu parkirnya dengan gedungnya jauh. Saya pikir dia pasti lama itu saudara kencingnya. Saya kunci mobil, saya lari turun lagi ke jalan sebelah di Denmark. Anak itu masih ada. Tapi bagaimana cara saya ngomong Tuhan? Dia lagi beli es lagi sama temannya, lagi ngomong, Tuhan saya nggak bisa dekati. Kalau saya dekati orang mikir apa? Saya mau tunggu. Saya tunggu di trotoar, mondar mandir. Papa baik. Tahu anak itu bisa duduk di trotoar dekat saya berdiri. Nah ini dia. Saya langsung duduk di trotoar. Namanya Tessa, masih SMP kelas 2. Dia kaget. Kenapa Pak? Kamu pengen sekolah enggak? Pengen. Oke, boleh enggak Papa minta nomor telepon? Boleh. Telepon mama saya. Enggak apa-apa. Rumahmu di mana? Dia bilang daerah Tangerang situ. Jam berapa nanti malam Bapak boleh telepon kamu? Setelah jam 9 Pak. Lu kok malam sekali? Kan teriman sampai jam 7 ya, masalah 7 jam 6 saya lupa. 7. Pak, dari sini ke rumah saya itu pulang jam. Oh ya? Tadi kamu sudah dapat orang enggak? Belum. Saya langsung kasih uang 50.000. Kalau kamu nggak dapat, pakai uang ini. Ya Bapak telepon. Saudara, kalau saudara seorang raja, yang dipikir oleh raja adalah rakyat. Betul tidak? Raja nggak boleh mikir untuk dirinya sendiri. Maka itu sudah sekian puluh tahun, lebih dari 30 tahun. Bulan yang paling menyiksa saya itu bulan Mei, Juni, Juli. Aduh, ini 3 bulan paling berat buat saya. Karena ngurusnya anak-anak sekolah itu. Saya tahu siapa, di mana posisi saya. Saya seorang raja, saya harus ngurus rakyat sebanyak-banyak. Katakan amin. Maka itu latihan jadi raja jangan cuma sok ngundang dari depan kaca gaya jalan, enggak begitu. Enak saja. Setuju? Latihlah jadi seperti Yesus. Sebelum dia jadi raja segala raja, dia sudah melakukan banyak pekerjaan di dunia ini. Walaupun dia belum dilantik, pelantikan Yesus itu hari Pentakosta nanti, tapi dia sudah memperlakukan ini. Maka itu, kalau saudara tidak memberi makan orang, saudara pasti makan orang. Kalau saudara tidak mengampuni orang, pasti saudara melukai orang. Kalau saudara tidak menyembuhkan orang, saudara pasti membuat orang itu sakit. Kapan terakhir kali saudara buat sesuatu untuk orang lain? Itulah Yesus. Membangkitkan orang mati. Kapan terakhir kali? Nggak harus tunggu ke kamar mayat terus begitu, nggak harus begitu. Orang mati yang paling umum adalah saudara sering ketemu orang nggak punya harapan nggak dalam hidup. Jawab sering nggak? Sering. Nah, orang yang hidup nggak punya harapan itu orang mati. Bangkitkan mereka, beri semangat untuk hidup. 2 minggu lalu, saudara, saya dapat kabar tentang Alvin, bayi 10 bulan ini. Langsung saya dikirim fotonya, dikirim videonya. Anaknya periang sekali. Nah, saya terus berunding. Bagaimana ini? Anak ini nggak minta untuk dilahirkan. Jangan disia-siakan. Sebetulnya kemarin saya harus ambil dia, tapi karena jalanan macet, anak saya itu nggak berani. Kalau ke Kapuk sulit. Nanti mau karena kami itu landing jam 4 lewat sedikit, harus jam 7 sampai ke Sudirman, nggak mungkin sudah. Begitu saja hari ini. Ada banyak orang-orang di sekitar kita yang sedang mati, betul? Yang nggak punya harapan. Beri mereka harapan. Shalom. Memberi harapan banyak orang-orang tua itu. Saudara, kerjaan itu bangkitkan orang-orang mati. Ingat, kalau saudara belum pernah membangkitkan orang mati, berarti saudara mematikan orang hidup. Betul tidak? Sama seperti itu. Kalau saudara belum pernah memberi makan orang, berarti saudara makan orang itu. Kalau saudara belum mengampuni orang, berarti saudara melukai orang itu. Kalau saudara belum pernah menyembuhkan orang, berarti saudara membuat orang itu sakit. Kalau saudara belum pernah membangkitkan orang, berarti saudara mematikan orang.
Cari lagi apa yang Yesus pernah kerjakan. Koma, belum selesai. Kata apa berikutnya? Ayo, Yohanes 14 aja 12. Koma. Apa? Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Terus terang, tahun 73 pertama saya dapat pewahyuan ayat ini, saya bilang, nggak mungkin Tuhan Yesus. Jangan lagi melakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang Yesus pernah kerjakan. Saya berkata waktu itu, untuk sekian persen saja dari yang Tuhan Yesus lakukan, saya belum lakukan. Bagaimana mungkin? Maka itu kesimpulannya bukan tidak mungkin, tapi begini. Cepat kerjakan dulu satu kali saja yang Tuhan Yesus pernah kerjakan. Maka saudara akan dituntun Roh Kudus untuk mengerjakan lebih besar daripada itu. Amin. Saya ulangi lagi. Jangan kecewa. Jangan menghukum diri sendiri. Siapa aku? Mana bisa? Jangan. Lakukan dulu apa yang saudara tahu dari yang Yesus Tuhan kerjakan. Minimal satu kali. Percayalah, ada tambah lagi. Amin. Pasti begitu. Tanggal 9 Maret saudara, saya ada di Manado, mau berangkat ke Semarang. Saya nggak bisa check in dulu karena nunggu teman datang. Ada tukang sapu yang lagi nyapu bandara, dia cleaner bandara. Roh Kudus berkata kepada saya, sekolahkan tukang sapu. Tahun ini dia akan masuk di Fakultas Geologi di Unima, Universitas Negeri Manado di Tondano. Tanggal 16 Maret, itu hari Sabtu malam, saya ada di Sungai Pinyu, Kalimantan Barat. Habis makan malam dengan anak-anak saya, kami mau lanjut ke Singkawang dari Sangko Kapuas. Maka ketika saya mau bayar parkir, Roh Kudus bicara suatu pada tukang parkir. Saya turun lagi, namanya Aris, dia orang Melayu Muslim. Orangnya ramah, ceria. Saya minta nomor teleponnya, dia kaget. Untuk apa Pak? Sudahlah, pokoknya Bapak perlu. Sampai Singkawang saya telepon dia kaget. Saudara, nanti bulan Oktober dia akan kuliah di universitas terbuka di Mempawah. Saya bilang pada dia, kamu jangan jadi tukang parkir terus. Ayo maju. Alri, anak yang tukang sapu itu, saya bilang kamu jangan jadi tukang sapu terus. Tingkatkan hidup, jangan begini. Tanggal 6 April saya diundang untuk hadir di Salikus, apa lupa saya. Hadir waktu dia buat modus yang terakhir. Nah, ada 2 orang yang melayani kami makan minum. Tuan jamah mereka berdua. Jadi kalau saya ketemu orang dan harus tunjukkan, saya mau melangkah. Yang kemarin Tessa, anak itu. Saudara, ada 3 orang yang Tuhan jamah hidupnya. Satu seorang anak di umur 4 tahun. Dia terakhir ketemu bapaknya waktu dia umur 4 tahun. Dan ketemu yang terakhir itu 3 tahun yang lalu. Ketemu mayat bapaknya waktu bapaknya meninggal. Dan dia putus asa dalam hidup. Saya nggak kenal dia, tapi Roh Kudus bicara sesuatu. Tuhan jamah dia. Saudara, satu kali saya lagi ketemu seseorang, saya nggak kenal dia. Roh Kudus cuma bilang, dia itu anak istri kedua. Siapa orang itu? Saya nggak kenal. Saya langsung kejar, saya tepuk pundaknya, saya minta maaf. Maka itu kalau Roh Kudus ngomong sesuatu, saya berani melakukan. Saya minta maaf, saya belum kenal. Siapa namamu saya nggak tahu. Cuma ada kekecewaan dalam hidupmu. Kamu marah pada ibumu. Kenapa ibu mau jadi istri kedua? Dia kaget, saudara, karena kenal aja tidak. Di situ Tuhan pulihkan dia. Jadi dalam hidup ini lakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Oh enggak, amin lah. Waktu Sakius lagi perlu Yesus. Dan Yesus tahu enggak kalau Sakius lagi nongkrong di atas pohon? Enggak tahu. Bukan dia nggak tahu, karena dia nggak pernah kenal. Nah, Sakius sadar nggak Yesus tahu berhenti di pohon bawahnya? Enggak juga. Tapi tiba-tiba Sakius turun. Waduh, kalau Sakius langsung jatuh, saudara. Kaget, bagaimana dia kenal aku?
Kapan terakhir kali hidup saudara menjamah orang? Nah, bagaimana hal-hal yang lebih besar daripada itu bisa dilakukan? Ayo baca sama-sama kalimat terakhir ayat 12 ini. 1, 2, 3. Sebab kapan dia pergi kepada Bapaknya? Hari ini. Hari ini kita peringat. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini kita peringati. Itu ternyata meninggalkan kepada kita kekuasaan besar di dunia ini. Saya ulangi lagi, maka itu jangan cuma merayakan kenaikan, tapi perhatikan kenaikannya ke surga hari ini itu meninggalkan satu hal saja. Yang percaya kepada dia diberi otoritas untuk bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dia pernah lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Kok gak semangat sih? Amin. Maka itu menjadi Kristen. Jangan cuma minta doa diberkati. Jangan. Lakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus pernah kerjakan, bahkan lebih besar daripada itu. Ayat terakhir Efesus pasal 4 ayat yang ke-8. Saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara, tapi sungguh saya hidup ini sangat antusias. Katakan amin. Saya hidup, saya nggak pernah bosan. Saya selalu ada semangat, sebab saya akan melihat hal-hal besar terjadi. Ayat 8 Efesus 4. Itulah sebabnya kata ayat nas, tatkala Yesus kemana? Naik ke tempat tinggi. Kapan itu? Hari ini kita peringat. Tatkala Yesus naik ke tempat tinggi, ia bagaimana? Membawa tawanan. Apa arti kata lain tawanan? Orang tahanan. Orang-orang jahat, penjahat-penjahat itu orang hukuman. Koma. Oh, terima kasih Pak. Titik, koma. Iya, bagaimana? Memberikan pemberian kepada manusia. Nah, terjemahnya ini yang tidak tepat sehingga kita bingung. Walaupun ada titik koma, ini satu peristiwa atau peristiwa berbeda? Jawab. Ini satu peristiwa antara tawanan dan manusia tadi, atau ini satu kejadian, saudara? Satu kejadian. Nah, yang membingungkan adalah bagaimana tawanan-tawanan yang dibawa dia naik ke surga berubah jadi manusia, dan manusia itu dapat hadiah-hadiah yang luar biasa. Inilah rahasia kenaikan. Jadi waktu Yesus naik, saudara, dia tidak naik sendirian. Catat, dia mengajak tawanan-tawanan itu. Saya tanya kepada saudara, kalau saya sudah tahu, apakah saudara pertama kali jumpa Yesus sudah orang benar atau sebagai orang berdosa? Orang berdosa. Nah, kalau saudara orang berdosa, berarti kita itu tawanan-tawanan itu. Jadi hari ini waktu dia naik, dia ajak orang berdosa. Maka itu kalau di tempat ini dan yang mendengar firman ini masih ada orang berdosa yang tertawan oleh pornografi, percabulan, narkoba, iri hati, dendam, perjudian, kemabukan, dan semua jenis dosa. Tapi hari ini saudara memberikan hidupmu kepada Yesus Tuhan, maka saudara akan dibawa naik oleh Tuhan Yesus. Amin. Dan ketika tawanan-tawanan itu dibawa naik oleh Tuhan Yesus, catat kata ini. Kata manusia di ayat 8 ini ternyata sama persis dengan kata manusia di Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Adam itu nggak disebut Adam. Adam itu baru ada di pasal 4 sudah. Tapi Adam disebut manusia. Mengapa? Karena kata manusia di Kejadian 1 dan 2 itu sempurna, tanpa dosa, utuh, sebelum dirusak oleh dosa. Nah, begitu kita dulu orang berdosa dan sudah percaya Tuhan Yesus, waktu dia naik
Dia membawa kita tawanan-tawanan. Dan begitu dalam surga, dia ubah kita jadi manusia sempurna. Amin. Dan setelah kita jadi manusia sempurna, dia beri kita pemberian-pemberian. Amin. Jangan mikir pemberian untuk diri sendiri. Gara-gara pemberian-pemberian itu, Yohanes 14 ayat 12 terjadi. Mengapa kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia pernah lakukan, bahkan lebih besar lagi? Karena aku naik ke surga, aku pergi kepada Bapakku. Untuk apa? Ketika dia pergi ke surga, hari ini kita peringati, dia berikan kita otoritas, kuasa, karunia, semuanya itu untuk kita melakukan yang lebih besar dari dia yang pernah lakukan. Amin. Inilah janji Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya jangan puas jadi Kristen, hanya Kristen ecek-ecek. Tahu kata itu? Betul tidak? Jadi Kristen yang benar, mewakili Yesus di dunia, mengerjakan banyak hal, bahkan lebih besar lagi daripada yang pernah lakukan. Pikiran kita sederhana untuk mengerti Yohanes 14. Yesus mati umur berapa? 33. Pak Purba umur berapa sekarang? Nah, 63. Yesus kalah dengan Pak Purba, 30 tahun kalah. Saya 57. Saudara umur berapa? Ya, adik-adik yang masih remaja, pemuda, percayalah umurmu akan lebih panjang dari umur Tuhan Yesus. Amin. Berarti kita masih mampu melakukan yang lebih besar. Dalam Yesus hidup, paling jauh dia sampai mana? Yerusalem, Bethlehem, dan Galilea. Dia nggak pernah Mesir sekali waktu masih bayi. Paling jauh Mesir. Saudara, Yesus belum pernah sampai ke BSD. Betul? Belum pernah. Saudara bisa keliling kemana-mana. Nah, secara umur dan secara ruang gerak, Yesus sudah kalah semua dengan kita. Berarti, betul nggak kalau toh dia nggak perlu naik ke surga, saudara dan saya tetap akan lebih hebat dari Tuhan Yesus. Apalagi setelah dia naik ke surga, dia memberi pemberian-pemberian kepada kita. Dan pemberian-pemberian itu kita pakai untuk menyelamatkan banyak orang. Inilah arti kenaikan Yesus ke surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dahsyat sekali. Secara nasional ada 5 hari besar Kristen di Indonesia ini. Yang pertama jelas Natal. Ya, nah dari 5 hari besar Kristen itu 2 itu selalu tepat pada hari Minggu. Maka itu yang 2 itu nggak pernah dituliskan langsung di kalender karena itu hari Minggu dan itu nggak bisa dirubah. 1 Natal itu jelas kelahiran Tuhan Yesus diperingati secara nasional. 2 itu Jumat Agung dan itu pasti selalu jatuh pada hari Jumat. Yang ketiga itu Paskah. Nah Paskah itu selalu hari Minggu. Ya. Lalu yang keempat ya hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus, dan itu selalu tiba pada hari Kamis selalu. Lalu yang kelima itu Pentakosta. Pentakosta itu selalu juga pada hari Minggu. Ya, jadi Pentakosta 10 hari setelah dikenaikan Tuhan. Nanti tahun ini, bulan ini jatuh di tanggal yang ke-19 untuk Pentakosta itu. Nah saudara, dari 5 hari besar Kristen yang dirayakan secara nasional, maka hari ini yang paling penting di antara semuanya. Mengapa? Karena klimaks kemenangan Tuhan Yesus setelah kubur dan neraka dan maut dikalahkan, maka melengkapi kemenangan itu menunjukkan kepada seluruh alam semesta bahwa dia naik. Katakan amin. Dia naik kembali kepada kemuliaan dan itu luar biasa. Nah 10 hari setelah kenaikan ini itu hari Pentakosta, hari pelantikan, pengurapan Tuhan Yesus menjadi Raja. Nah maka itu kalau hari ini kita ada di sini dan kita betul-betul dihargai oleh Tuhan, karena banyak orang yang tidak mau milih untuk kebaktian hari ini karena libur. Betul tidak? Maka kalau saudara memilih, itu betul-betul hal yang luar biasa. Untuk hadir hari ini bersekutu bersama-sama. Oke, saya akan ajak saudara memikirkan ini. Walaupun cara ini kurang baik, tapi untuk mempermudah. Kalau saudara nggak punya waktu, tapi pengen baca buku,
Ada cara yang paling mudah saya ajari, tapi jangan ditiru terusin ya. Caranya bagaimana? Lihat paragraf terakhir, isinya apa? Nah itu isiku itu. Betul tidak? Tapi jangan ditiru terusin ya, sesekali kalau saudara sibuk. Nah begitu pula kalau saudara ingin tahu sebuah cerita, entah itu di film, di DVD atau apa saja, nah saudara gak punya waktu, langsung aja putar bagian terakhirnya. Apa itu isinya? Ngerti maksud saya untuk cerita ini? Nah